Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Bapak Detrandus Hizbullah Kamarudin. Yang kami hormati Ketua Tim Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Ilyas bersama rombongan, selamat datang kami ucapkan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Ketua Tim Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone Ibu Andi Aguswati, selamat datang Ibu, kami ucapkan di Kepulauan Selayar. Yang kami hormati perwakilan dari UNICEF wilayah Sulawesi dan Maluku Bapak Suryanto Fahma, selamat datang Bapak, kami ucapkan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar bersama dengan para kepala bidang dan seluruh staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Sekretaris Camat Buki. Yang kami hormati Kepala Desa Sekecamatan Buki. Yang kami hormati Kepala Dusun Desa Kohala. Yang kami hormati Babinsa Desa Kohala. Yang kami hormati Ketua dan anggota BPD Desa Kohala. Yang kami hormati pengawas pembina TK SD dan SMP Kecamatan Buki. Yang kami hormati pula para kepala sekolah TK, SD, SMP, MIN, dan MTS se-Kecamatan Buki. Ketua PKBM Semangat Baru Bonto Marando yang kami hormati. Para orang tua dan anak tidak sekolah yang kami hormati. Serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama berbahagia. Acara pembukaan Lokakarya Implementasi SOP Rekonfirmasi Data Anak Tidak Sekolah di Desa dan penyusunan rencana aksi daerah pasti beraksi terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar Senin 4 Maret tahun 2024 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dari perwakilan UNICEF wilayah Sulawesi dan Maluku kepada Bapak Suryanto Fahma, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Selayar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hizbullah, Bapak Asisten Pemerintahan. Dan kami hormati Bapak Ilyas dari Bapelitbangda Provinsi Selatan yang mewakili Kepala Bapelitbangda dan sekaligus Ketua Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah berbahasa aksi kolaborasi tingkat provinsi. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan bersama tim, khususnya Ibu Yana yang sangat intens berkomunikasi di provinsi untuk program ini. Juga Bapak Camat yang kami hormati. Yang penting sekali juga adalah Pak Marsuki dari Bapelitbangda Kabupaten Selayar yang menjadi corong, menjadi penyemangat bagi kita untuk program ini. Bapak Babinsa dan semua hadiri yang saya tidak sempat satu persatu. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, bahwa pada sore yang cerah ini alhamdulillah saya menginjakkan kaki yang ketiga di bumi
Selayar ini. Yang pertama di tahun 2002 atau 2003 saat itu saya di UNICEF dan menangani peningkatan kualitas pendidikan. Saat itu yang mengundang saya namanya Pak Adi Ansar, yang saat ini kalau tidak salah sudah jadi anggota Dewan. Saya pernah cek bos, saya mau pilih wilayah. Itu tahun 2002-2003 ada undang saya. Kemudian yang ketiga kemarin bulan Desember, Ibu Ena lagi Pak bisa tidak ada, saya bilang salah. Saya usahakan yang penting untuk pendidikan. Cuma bedanya sekarang saya fokus bagaimana supaya semua anak masuk bersekolah. Karena itu mandat dari UNICEF yang diminta oleh pemerintah pusat. Kenapa? Karena alasan pemerintah pusat sampai saat ini rata-rata lama sekolah kita itu belum mencapai 9 tahun. Sekarang sudah masuk 12 tahun. Akhirnya Bappenas, kemudian juga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Desa meminta UNICEF tolong pikirkan bagaimana caranya. Ternyata kami temukan bahwa banyak anak yang seharusnya bersekolah tapi tidak bersekolah. Tapi persoalannya di usia berapa? Satu. Yang kedua, di mana itu anak berada? Yang ketiga, apa masalahnya? Sehingga itu anak tidak mau bersekolah. Sehingga dari situ kami berdiskusi dengan kawan-kawan di Bappenas. Kita rumuskan satu kesimpulan bahwa menangani anak tidak sekolah hanya satu pertama lewat pemerintah desa. Itu harus dilakukan di pemerintah desa dan kelurahan. Yang kedua adalah datanya tersedia pada level desa dan kelurahan, bukan pada level sektor. Sektor memberikan dukungan ke pemerintah desa. Nah, kedua komponen inilah yang perlu kita diskusikan, dan UNICEF wilayah Sulawesi Selatan dan Maluku berdiskusi dengan kawan-kawan di pemerintah provinsi. Akhirnya program ini digulirkan terus secara bertahap, dan tahun 2023-2024 ini sudah tersampaikan di semua kabupaten kota. Satu yang menarik, saya diskusi terus berjalan dengan Pak Ilyas. Sebenarnya menarik buat Selayar mau percaya. Di Selayar itu kan baru tahun ini dicoba untuk melakukan istilahnya diperkenalkan lewat provinsi. Setiap provinsi, setiap kabupaten atas arahan provinsi hanya 4 kabupaten, hanya 4 desa Pak. Nah, mudah-mudahan satu hari ini kami coba nanti diskusi pada level desa. Bagaimana cuma kami berdiskusi dengan anak-anak, dengan orang tua, izinkan kami Pak Asisten dan Ibu Sekdes diskusi-diskusi apa persoalannya dan apa arahannya kepada mereka. Yang kedua, insya Allah atas arahan juga dari pemerintah provinsi, besok kami akan mengajak juga kawan-kawan dari BPD terkait untuk mendiskusikan bagaimana strategi kita untuk menangani anak tidak sekolah di Kabupaten Selayar ini. Tadi saya perkenalkan juga di mobil Pak. Saya bilang Pak Ilyas, sebenarnya sebagai sampah Pak juga ada dengan Pak Asisten. Soalnya kalau dari sisi pendapatan teman-teman kita di Selayar luar biasa. Saya kasih hitung-hitung indikator saya cuma satu nih Pak. Indikator satu adalah berapa biaya kalau kita ke Makassar, Selayar, Makassar, Selayar. Saya hitung-hitung minimal 500.000. Itu hanya untuk transport. Belum makan minumnya, ya saya bilang setiap orang itu minimal 800.000 satu orang. Kalau ada bapaknya, istrinya, anaknya 3, berarti berapa dalam berapa uang yang dipegang? Ya saya bilang termasuk cukup bagus. Kesejahteraannya orang di Selayar cukup bagus. Cuma memang di pendidikan diperbaiki. Kenapa? Karena rata-rata lama sekolah kita baru 8,3. Ini yang mau coba kita lakukan. Artinya banyak doktor, banyak profesor, tapi jika dirata-ratakan itu masih 8,3. Jadi baru SMP semuanya. Kemarin juga saya bukan berkelakar, tapi saya diskusi dengan kawan-kawan di Wajo, Pak Asisten. Saya bilang Pak Asisten, tadi minta maaf, saya juga orang Wajo. Karena saya besar lahir berada di Wajo, saya bilang kita di Wajo ini semua pandita tak ada di Wajo. Semua profesor juga dari gubernur sudah ada di Wajo. Tapi kenapa rata-rata sekolah cuma 7,2 Pak? Rendah sekali. Tapi kalau kita berbicara tentang kesejahteraan, luar biasa. Ternyata di sana banyak perkembangan diri. Jadi kalau sudah mulai pintar anak-anak cari uang, sekolahnya tidak selesai. Itu salah satu pertimbangan. Ini mencoba kami diskusikan dengan kawan-kawan kita di BPD terkait bagaimana strategi sehingga Selayar bisa lebih kembali dan berkembang. Saya kira barangkali pun minta maaf. Mudah-mudahan kehadiran kami, saya sebagai perwakilan UNICEF bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita di Selayar sehingga bisa menjadi baik di masa akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, ceramah umum oleh Bupati Kepulauan Selayar sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada staf ahli Bupati dan Pemerintahan Bapak Dr. Rando Sisfullah Kamarudin dengan hormat kami persilakan. Sebelumnya saya menyampaikan salam hangat dari Pak Bupati sekaligus mohon maaf beliau tidak sempat hadir di tengah-tengah kita karena kebetulan ada perjalanan dinas ke luar daerah, ke Makassar. Begitu juga Pak Wakil Bupati, ada acara yang bersamaan yang sama pentingnya dengan acara kita di tempat ini. Ada 2 bahkan 3 acara yang bersamaan pada hari ini di Benteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Bapelitbanda Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan. Posisinya sebenarnya kurang bagus ini belakang. Yang saya hormati Ketua Tim Lembaga Pemberdayaan Perempuan LPP Bone bersama rombongan. Yang saya hormati perwakilan UNICEF wilayah Sulawesi dan Maluku. Yang saya hormati Kepala Bapelitbanda Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas bersama para kabitnya dan para staf lengkap saya lihat ini yang hadir. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Camat Bukit yang diwakili oleh Pak Sekcam. Yang saya hormati para kepala desa sekecamatan Bukit termasuk tuan rumah Kepala Desa Kuala. Tapi yang hadir barangkali ada yang kepala desa yang lain? Ya. Mudah-mudahan ini bukan pertanda ketidakpeduliannya. Ya. Jadi saya juga cek tadi tanya ke Pak Desa untuk kepala dusunnya ada berapa yang hadir. Dia bilang 2 juga kalau saya tidak salah. Oh bertambah lagi 1. Mudah-mudahan bertambah sampai sebelum berakhirnya acara nanti sehingga lengkap. Siap, mantap. Ya. Yang saya hormati para kepala dusun, Babin Kantikmas Desa Kuala, Babinsa, Binmas nggak hadir ya. Ketua dan anggota BPD, para kepala sekolah, sekecamatan Buki, Bapak Ibu pengawas, Ketua PKBM Semangat Baru Bontomaranu, para orang tua anak tidak sekolah, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya jualah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini, yaitu dalam rangka mengikuti lokakarya implementasi standar operasional prosedur SOP rekonfirmasi data anak tidak sekolah yang disingkat ATS Desa dan penyusunan rencana aksi daerah penanganan anak tidak sekolah berbasis aksi kolaborasi. Selanjutnya salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang, Nabi yang membawa kita dari kondisi yang biadab ke kondisi yang beradab dan islami, yang insya Allah juga menjadi panutan kita hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjut membacakan sambutan Bupati, mungkin ada beberapa hal
yang merupakan gambaran umum Kabupaten Kepulauan Selayar, terutama tentunya agar informasi ini juga diketahui oleh tamu undangan kita dari luar Selayar. Yang pertama tadi yang disampaikan Bapak dari UNICEF bahwa dia melihat dan salah satu indikatornya bahwa masyarakat ini Selayar umumnya ya sejahtera. Karena ferry ini tiap hari bolak-balik, bahkan 2 kali, bahkan ada 3 trip. Hari tertentu itu 3 trip, Pak. Kalau hari-hari lainnya itu 2 trip. Memang tidak pernah kosong, itu selalu full, antrinya luar biasa. Dapat nomor antri saja sulit, Pak. Jadi terkadang kita nginap di Mira, terutama dari Mira ke Selayar atau ke Pamekasan. Ini salah satu indikator bahwa Selayar ini sejahtera. Itu dari sisi kesejahteraan. Tapi pendidikan dari data statistik yang ada itu belum, ya masih dianggap rendah. Ya. Bahkan Selayar sendiri Pak, salah satu indikator juga kesejahteraan, belum pernah ada informasi yang saya dengar bahwa di Selayar ini ada masyarakatnya yang makan kurang dari 2 kali sehari. Bahkan ada 3 kali sampai 4 kali Pak di sini. Itu luar biasa sejahteranya itu Pak. Ya, jadi itu saya kira salah satu indikator bahwa masyarakat kita di Selayar ini sejahtera. Selanjutnya sebelum lanjut, saya ingin sampaikan bahwa baru-baru ini kita sudah laksanakan pesta demokrasi. Pestanya rakyat Indonesia termasuk masyarakat atau rakyat yang ada di Selayar ini. Untuk pertama memilih pemimpin nasional dalam hal ini presiden, dan untuk memilih wakil-wakil kita di lembaga legislatif, pemilihan legislatif itu sudah kita laksanakan. Saya yakin termasuk di desa Kuala ini itu ketahuan siapa yang mendukung siapa, ya, termasuk calon legislatif itu, sehingga yakin ini terkotak-kotak ya. Kalau ini berlangsung terus dan sudah saatnya sekarang kita konsolidasi kembali, karena kalau itu berlangsung terus, maka yakin saja program baik secara nasional maupun program kita sampai di tingkat desa itu tidak akan jalan, pasti itu. Karena seluruh tingkatan program yang akan kita laksanakan harus mendapat dukungan tanpa kecuali, terutama masyarakat. Jadi kalau kita terkotak-kotak, mana bisa jalan itu? Ya, mudah-mudahan ini kita bisa netralisir kembali, kita konsolidasi, walaupun dalam tahun ini juga masih ada pesta demokrasi, yaitu pilkada, pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, dan pemilihan wali kota, wakil wali kota yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November nanti. Jadi ini memang masa-masa sulit tahun ini, tahun politik. Biasanya lebih rawan itu kalau rawan ekonomi dibandingkan rawan politik. Yang kita bicarakan hari ini terkait ekonomi ya. Jadi seperti itu kondisi-kondisi kita sekarang. Selayar ini memang perlu menjadi pertimbangan sehingga tidak cukup hanya 4 desa barangkali. Karena kondisi geografis kita yang beda dengan kabupaten kota 23 kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Kita terpisah dari jazirah pulau Sulawesi. Pangkep juga terpisah sebagian. Makanya dikatakan Pangkali ini kepulauan Pangkep. Tapi ibu kotanya dan sebagian wilayahnya berada di daratan Sulawesi. Kalau kita di Selayar ini Pak, seluruhnya semua wilayahnya ada di luar pulau Sulawesi. Ini kondisi geografisnya memang sedikit ekstrim. Apalagi pada saat ini musim angin barat, itu terkadang tamu kita, tapi tolong jangan kita takut-takuti kalau ada tamu dari sebelah ini. Pokoknya bilang aman, lancar, teduh, walaupun di perjalanan sedikit goyang. Punya jalan saya Pak. Insyaallah kita bismillah. Jadi doanya tadi Bapak kita
bercanda, saya bilang gitu karena doanya Bapak. Ya, luar biasa hari ini di perjalanan beliau cukup lancar, aman. Jadi Selayar ini terdiri dari 11 kecamatan. 6 diantaranya berada yang kita anggap daratan ini. Jadi hanya internal kami di Pemda Selayar ini yang menganggap pulau yang besar ini, Pulau Selayar ini, itu ada daratan Selayar. Padahal kan semua pulau dia. Itu 6 kecamatan. Dari 11, 5 diantaranya ada di pulau lagi, di kepulauan lagi. Malah ada berbatasan Pak dengan Flores, NTT. Yang jarak Kecamatan Pasir Lambena ke NTT itu hanya berkisar 3-4 jam waktunya, jarak tempuh. Sementara kalau dia ke sini Pak, tidak kurang dari 20 jam. Ya, naik kapal kayu. Itulah kondisi Selayar Pak. Jadi ini memang ada perlakuan khusus ya untuk Selayar seharusnya. Segala-galanya harus ada perhatian khusus untuk Selayar. Karena sekali lagi kondisi geografis yang sedikit membedakan dengan yang lainnya. 81 desa, 7 kelurahan. Selanjutnya potensi yang ada di Selayar ini tentunya kita berharap pertama dari hasil laut. Karena 70 bahkan 80% lebih wilayah Selayar ini terdiri dari laut. Kita terdiri dari 132 pulau, 24 diantaranya itu berpenghuni. Yang lain juga berpenghuni tapi tidak tahu makhluk apa ya penghuninya. Jadi 132 yang 24 ini yang berpenghuni. Potensi hasil laut. Selanjutnya untuk di daratan tentu dari perkebunan pertanian ini yang kita harapkan. Tapi sekali lagi termasuk pariwisata. Jadi kita di sini terutama wisata bahari. Kalau daya tarik lain juga ada kebudayaan, ya, dan juga tentunya bahari. Untuk Sulawesi Selatan, kalau kita berbicara wisata bahari seharusnya berbicara tentang Selayar. Ya, tapi terkadang pariwisata bahari ini itu lebih maju ke kabupaten lainnya. Hasil laut pun seperti itu. Seharusnya Selayar ini dibangun dari hasil pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil laut. Itu seharusnya. Karena potensi kita itu berada di laut. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Kita lihat PAD Selayar yang cukup kecil, tidak sampai, mungkin sekitar 80 miliar kalau saya tidak salah per tahunnya, sangat kecil. Dengan APBD 1,1 triliun kurang lebih. PAD-nya itu hanya, itu pun banyak dari dividen atau penyertaan modal dari Bank Pembangunan Daerah Sulsel Barat. Inilah yang kita akan pacu bagaimana dengan potensi yang melimpah ruah ini bisa dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat kita, bermanfaat bagi kabupaten kita. Yang paling diperlukan atau yang utama untuk mengelola tidak lain dan tidak bukan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Inilah yang kita bicarakan hari ini. Karena untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, tentu harus bersekolah, ikuti pendidikan, dan sebagainya. Apakah formal atau non formal? Karena sekali lagi, dengan potensi yang melimpah ruah, tanpa dibarengi atau didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka yakin saja potensi itu tidak ada apa-apanya. Dan terbukti hasil laut kita belum memberikan kontribusi untuk PAD Selayar. Dari 100 atau 80 miliar itu tadi, bisa dicek. Saya yakin tidak sampai 1% mungkin, bisa dicek. Berapa sumber yang bersumber dari hasil laut. Ini tantangan buat kita. Malu kan kalau seperti itu?
Kita juga tentunya berharap bahwa Selayar ini dibangun termasuk pendidikannya, kesehatan dan sebagainya, segala aspek. Kita berharap dari investor. Cuma jadi persoalan investor ini hitung-hitungannya bisnis ekonomi dia, betul-betul komersial. Kalau tidak menguntungkan, mana dia mau? Contoh saja pariwisata dan perikanan kita tawarkan dengan KEK, kawasan ekonomi khusus, dengan AIPRO, investment project ready to offer, dengan kita ajukan proposal-proposal, baik itu dari perikanan, pariwisata, dan untuk pelabuhan dan sebagainya, belum satupun investor melirik Selayar. Jadi sulit juga, karena contoh misalnya kalau pariwisata, dia tanya sudah berapa pengunjung yang datang di Selayar. Saya bilang sulit juga untuk datang pengunjung kalau infrastruktur atau kebutuhan-kebutuhan yang mendukung kepariwisataan ini tidak dibangun. Jadi ini bingung, yang mana duluan, telur atau ayam? Itu kondisi kita di Selayar ini. Dan kalau untuk akselerasi pembangunan kita, hanya dengan mengandalkan APBD saja, yang 1,1 T tadi, yakin saja kita berlari, orang berlari kencang seperti kijang rusa, ya kita alhamdulillah bisa jadi berlari seperti penyu, kura-kura. Sama-sama lari. Kenapa saya katakan sulit untuk APBD kita? Termasuk sampai APBDes. Karena di APBD itu untuk belanja pegawai itu sudah mendekati, sudah 40% lebih, mungkin sudah mendekati 50%. Sehingga pada saatnya kalau untuk belanja pegawai 60% dan belanja rutin lainnya itu 40% atau pembangunan 40%, maka itu ciri-ciri atau pertanda daerah itu akan bangkrut. Saya sering sampaikan kepada teman-teman kepala desa, coba dicek dana pemberdayaan berapa, dana belanja pegawai berapa. Kalau sudah berbanding lebih besar untuk belanjanya, belanja pegawainya, untuk gaji lah, beberapa staf yang digaji, beberapa kegiatan-kegiatan atau yang menangani kegiatan-kegiatan yang digaji, pemberdayaannya hanya 30%, sangat besar kemungkinan kita berkembang tapi tidak pesat. Bahkan kalau ini semakin besar untuk belanja pegawai, saya juga bisa mengatakan atau berani mengatakan ini ciri-ciri atau pertanda desa itu akan bangkrut. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berbicara pendidikan hari ini, termasuk untuk mengelola tadi, yang menjalankan pemerintahan, mengelola potensi yang ada, semuanya harus ditunjang SDM. Tidak main-main kalau pemerintah sudah sekian tahun yang lalu mandatory spending itu 20% untuk pendidikan minimal. Kalau tidak kena penalti dia, kena sanksi dia. Transfer untuk DAU itu tidak diberikan, yakin saja. Jadi bisa dicek semua kabupaten kota yang sekitar 545 kabupaten kota, 38 provinsi yang ada di Indonesia ini, pastikan bahwa dana untuk mendukung pendidikan itu minimal 20%. Begitu pentingnya yang namanya pendidikan. Di samping itu tentu kesehatan, karena ini selalu jalan seiring. Mandatory spending untuk kesehatan itu minimal 10%. Berikut juga Bapeda sudah ada mandatory spending kalau saya tidak salah dengan inspektorat, dengan BKD. Karena ini terkait dengan SDM semua juga.
Tentu Bapak Dan terkait dengan perencanaan, semua ini kan ujung-ujungnya bagaimana kita menanggulangi kemiskinan, itu saja ujung-ujungnya. Program apapun yang kita lakukan untuk mengendalikan kemiskinan ini dalam artian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan itu di situ jiwanya. Saya ingin sampaikan bahwa kondisi Selayar, angka kemiskinan ini kita berada di posisi 19. Posisi 19. Jadi ada 18 kabupaten kota di atas kita dan ada 5 di bawah kita. Selayar itu angka kemiskinan 12,27. Di bawahnya itu Toraja, Luwu Utara, Endrekang, Jeneponto, dan terakhir Pangkep. Ekornya dia, Pangkep. Hati-hati, Pangkep itu kepulauan. Selayar ini kepulauan. Jadi ini terkait dengan geografis, memang penanganan termasuk kemiskinan ini juga. Dan sering disampaikan bahwa kemiskinan ini banyak faktor juga. Di samping pendidikan itu tadi juga terutama penghasilan pekerjaan tentunya. Dan berapa yang dibelanjakan. Pada saat survei untuk menentukan berapa angka kemiskinan di Selayar ini, dia selalu di sekitar bulan 3. Kalau bulan 3, kalau APBD kabupaten mungkin sudah ada yang jalan. Tapi kalau APBD desa yakin saja, coba saya tanya Pak Desa. Sudah cari tidak bulan 3 APBD untuk 2024 Pak Desa? Iya. Belum 5 belum tentu, bulan 6 belum tentu, iya pasti itu. Ketahu Pak Desa. Sementara untuk Selayar ini, walaupun ada yang lain, ekonomi Selayar masih sangat tergantung dengan APBD dan APBDes. Bahkan kalau kita ke pasar Pak, mereka sini pasar ini, kenapa sepi pasar? Belum dicair APBD. Terus kalau sudah cair, mereka lolos dari balanjen, di hal-hal. Kenapa banyak yang dibeli? Kan sudah cair ini APBD ini. Berarti kita berkesimpulan bahwa yang mendominasi ekonomi Selayar ini adalah APBD. Sampai APBDes tentunya. Jadi cepat-cepat kayak itu Pak Desa. Jadi kalau kita kasih gajinya aparatus semua dengan ada beberapa lembaga yang ada di Iman dan sebagainya, RT RW, kalau sudah dikasih itu pasti dia berbelanja, ekonomi berputar. Iya. Cair tidak cair, biar cair bulan 6 habis juga Pak Desa. Iya. Sama dia bilang tadi Bapak dari UNICEF. Dia bilang enaknya di Selayar itu kan tidak ada, saya bilang tidak ada mall, enaknya itu bisa menabung. Saya bilang iya Pak, kita bisa menabung, alhamdulillah termasuk saya. Tapi giliran ke Makassar habis semua dihamburkan, termasuk saya. Itu Selayar begitu. Jadi itu angka kemiskinan kita. Di samping itu juga besaran belanjanya itu tidak ditentukan. Jadi kalau dia di bawah 300 itu dianggap miskin. Padahal kita kalau belanja 300 per bulan itu sudah besar, karena baik itu sayur, beras, apalagi di Jampea, maupun ikan kita nggak beli. Kalau di Makassar memang tidak ada yang miskin karena mall. Jadi untuk tingginya angka kemiskinan ini, kenapa saya singgung ini semua kondisi atau gambaran umum Selayar, karena juga sangat terkait dengan pendidikan. Tingginya angka kemiskinan ini termasuk rendahnya kualitas pendidikan kita, kualitas dari manusia itu sendiri. Yang kedua, rendahnya inovasi, motivasi
Untuk memberikan motivasi ini akhir kita semua, pemerintah setempat, Pak Binsa, Pak Binmas tentunya, Tripides ya, kepala desa, Pak Dusun, orang tua yang bersangkutan, ini memberikan motivasi. Tentu dengan pendapatan yang rendah. Indeks pembangunan manusia untuk Selayar 69,20. Yang mana indeks pembangunan manusia ini sangat ditentukan lagi pendidikan, kesehatan, dan kelayakan hidup. Ini semua terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Rekonfirmasi anak tidak sekolah ini tentunya adalah penegasan untuk memastikan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa rekonfirmasi anak tidak sekolah dari referensi yang sempat saya baca adalah penegasan untuk memastikan anak tidak sekolah apakah mau sekolah atau tidak. Tentu dari hasil catatan-catatan ini, kalau dia tidak mau sekolah itu karena apa? Inilah pendekatan-pendekatannya kita. Membujuk, merayu, mendekati. Baik itu orang tua, pemerintah setempat, Tripides, guru. Karena sekali lagi, pendidikan yang rendah sangat sulit untuk menerima program. Sulit kita yakinkan program yang akan kita laksanakan. Sulit. Program apapun itu, dari semua tingkatan. Baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten Selayar. Termasuk program yang ada di desa. Sulit untuk meyakinkan bahwa program ini untuk kepentingannya dia. Program ini untuk mensejahterakan dia. Program ini untuk dia bisa keluar dari kemiskinan. Sulit untuk meyakinkan karena sulit untuk mencerna kalau dari segi kualitas pendidikannya itu rendah. Jadi untuk mudahnya program kita, mulai dari pusat sampai kabupaten, dicerdaskan anak kita. Sebagai generasi pelanjut nantinya, inilah yang akan menerima program, yang akan mendukung program, yang akan melaksanakan program, dan sekaligus akan memanfaatkan atau menikmati hasil dari program tersebut. Ini yang kita harapkan. Selanjutnya nanti kita tanya apa dia mau sekolah atau tidak. Memastikan anak tidak sekolah yang ada di desa ini, datanya tentu harus akurat, valid, update. Jadi ada di profil desa ya, saya yakin di pendidikan situ, misalnya pendidikan sampai tingkat apa, tidak tamat SD atau dan sampai SD, SMP, dan SLTA. Itu sebagai acuan, jadi profil desa itu yang selalu diupdate, itu yang menjadi acuan atau pedoman untuk kita melaksanakan atau merencanakan program yang ada di APBDes kita. Artinya Pak Desa yang diambil bagian dalam skala desa, kalau yang program-program di atas itu urusannya kabupaten, provinsi ataupun pusat. Jadi kita rencanakan jangan yang menyerap anggaran sampai ratusan juta, 300, 400 habis itu APBDes. Jadi memastikan data ini harus valid tiap saat diupdate. Karena tidak menutup kemungkinan hari ini kita data mungkin ada 10 kalau saya tidak salah di sini. Besok lusa itu kemungkinan bertambah. Yang kita tidak sadari, kita tidak sempat pantau. Makanya penekanan ini di desa, program ini baru tahun ini kalau saya tidak salah tadi informasinya, ini di desa ditekankan. Karena dianggap di desa ini lebih efektif, mungkin lebih efisien, karena bisa berkolaborasi atau sinergi program-program di semua tingkatan, mulai dari pusat sampai di kabupaten. Jadi kita memastikan data anak tidak sekolah ini. Inilah yang akan kita keroyok karena ini kewajiban kita semua
Bagaimana agar anak ini mau atau minat untuk sekolah. Jadi sekarang memang semua mulai dari desa. Membangun bangsa ini kita mulai dari desa. 70.000 lebih desa yang ada di Indonesia ini. Karena penduduknya yang banyak di desa, sehingga pembangunan segala aspek itu kita memulainya dari desa. Termasuk kita yang di Selayar ini ada program Gerbang Sari, gerakan membangun desa mandiri. Dan itu yang menjadi ukuran nantinya untuk desa ini. Jadi ada peningkatan-peningkatan yang tadinya kalau saya tidak salah hanya 7 desa mandiri, sekarang sudah lebih 10, 12 kalau tidak salah ingat. Jadi tingkatannya kalau tidak salah sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Untuk sangat tertinggal mungkin Selayar sudah tidak ada. Jadi sekarang sudah kita masuk ke berkembang, maju dan mandiri. Indikator itu tadi. Ya, jadi kalau kita mau jadi mandiri, bahkan sampai jarak, berapa jarak layanan kesehatan dari desanya, berapa jarak layanan pendidikan dari desanya, ketersediaan air dan sebagainya. Segala aspek itu harus ada untuk menjadikan desa itu bisa mandiri. Ada juga yang bercanda bahwa kalau tidak mau kita dikatakan desa tertinggal atau keluarga miskin, coba di stop itu bansos. Saya bilang kalau di stop juga bansos ada yang berteriak. Karena ada biasa tiba-tiba di miskin karena adanya bantuan. Selanjutnya juga saya ingin sampaikan bahwa faktor sekolah ini ada berbagai, apakah itu faktor ekonomi, faktor kondisi geografis, termasuk lahan, Pak. Terus terang saya juga dari dulu selalu mengatakan bahwa keengganan atau kurang minat untuk sekolah. Kalau kita kan orang tua kita begini dulu. Ya. Bagaimana caramu saya didik, saya kasih makan, saya kasih sekolah, kau sekolah harus melebihi tingkat pendidikan saya. Yang jadi persoalan kalau bapaknya S2 kan itu jadi masalah kan. Iya. Jadi kalau katanya orang tuanya SD, kita harus minimal SMP dan seterusnya. Begitu itu. Itu motivasi. Jadi tidak salah itu motivasinya orang tua dulu gitu. Nenek moyang kita dulu. Jangan kita tanya siapa itu nenek moyangnya, karena ada yang ditanya, yang siapa itu nenek moyang? Pelaut, karena ada lagu nenek moyang kita seorang pelaut. Faktor lain saya kira lahan juga, Pak. Tingkat kesuburan dan ketidaksuburan lahan ini juga sangat menentukan. Saya ambil contoh kondisi di Selayar. Dan ini nyata. Saya tidak tahu sudah disurvei apa tidak. Kalau seorang pejabat dan yang berpendidikan tinggi, yang utara dibanding selatan, Buntu Mate ini saja ya, Buntu Mate ini dengan Botus Kuyu, maka yang tinggi, yang banyak tingkat pendidikannya tinggi, termasuk pejabat-pejabat di pemerintahan, itu orang utara. Karena tidak terlalu subur tanahnya, banyak tanah tandus. Paling dia bilang, apa yang kita mau garap kalau tanah tandus ini tidak ada penghasilan, tidak ada yang bisa didapatkan. Tapi kalau di selatan, dia tidak sekolah kan. Ada di tengahku di sini banyak adunya itu, ada jeruknya itu, ada palanya, ada kemirinya, ada konarinya, kopitingnya. Seperti itu kondisinya. Jadi dia termasuk yang mempengaruhi. Yang terakhir saya ingin sampaikan, mungkin sambutan tidak usah saya baca, karena kalau saya baca mungkin bosan juga lah yang terlalu lama. Padahal saya ingin berlama-lama di sini. Tidak bosan itu? Ya, alhamdulillah.
Saya tadi memberikan penghormatan kepada beberapa OPD. Saya kira lengkap ini semua yang sebagai ini saya lihat ini untuk mengentaskan kemiskinan, untuk bagaimana meningkatkan pendidikan. Bapelitbanda, Dinas Pendidikan, Dinsos, PMD, kantor Kementerian Sosial, ya, dan kecamatan. Ini lintas OPD. Ini bukan hanya sekedar dihormati atau diundang. Maksudnya ini semua yang saya sebutkan tadi, yang saya hormati atau yang terhormat tadi, ini yang terutama, yang terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas pendidikan atau peningkatan kualitas SDM itu tadi untuk anak tidak sekolah. Ini semua tentu Kementerian Agama pendekatan keagamaan, Dinas Sosial dengan bantuan sosial dan sebagainya. Iya. PMD tentu dengan pendekatan dia sebagai koordinator untuk masyarakat desa ke desa. Ini semua lintas. Dan ini pernah kita beberapa tahun yang lalu, dan mungkin di 3-4 tahun baru itu dihentikan karena tidak diperbolehkan lagi menurut peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada, yaitu program gratis. Periode pertama Haji Muhammad Basri Ali dengan Haji Saiful Arif SH, periode pertamanya program inilah yang masih dengan Pak Senudin di periode pertama. Program inilah yang menjadi program andalan unggulan dari pemerintahan Muhammad Basri Ali, Haji Muhammad Basri Ali dan Pak Senudin, Dr. Senudin. Ini yang menjadi program prioritas, program gratis. Artinya apa? Semua dikeroyok. Jangan parsial. Dan sempat saya permasalahkan, sempat saya kritisi. Karena katanya yang sudah dibantu anak sekolah, sudah dibantu baju sekolah ini pakaian seragam, tidak lagi diberikan beras, tidak lagi diperbaiki rumahnya. Saya bilang kalau ini yang kita lakukan, yang sifatnya parsial, maka tidak akan tuntas itu kemiskinan. Harus dikeroyok. Jadi kalau sekarang misalnya hanya 10-10 saja dulu supaya dia tuntas, dia tidak menjadi miskin. Diberikan seragam sekolah gratis misalnya SPP dan sebagainya, kesehatannya gratis, diberikan beras, bedah rumah. Jadi harus tuntas utuh satu orang ini atau satu keluarga ini kita bantu dari lintas OPD itu tadi. Jangan kan dulu ada rencana. Kalau sudah dibantu pakaian sekolah anaknya di sini ditambah di situ, ini sudah tidak bisa lagi dapat program gratis. Padahal dia belum tentu dia dapat pakaian, gratis pendidikan, kesehatan, tapi belum tentu dia bisa beli beras. Bagaimana mau tuntas? Jadi ini yang kita harus keroyok ini semua. Jadi kita jangan berharap bahwa tugas kita ini, jadi semua yang akan kita lakukan untuk mensejahterakan masyarakat atau keluar dari kemiskinan harus diawali dengan semua kita berpendidikan. Apakah itu formal atau non formal, untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan. Itu semua jadi sangat penting. Dan itu menjadi indikator atau menjadi ukuran bahwa mandatory spending dari semua kementerian atau dari semua OPD, yang paling tinggi mandatory spendingnya pendidikan 20%. Itu gambaran bahwa yang kita kedepankan adalah bagaimana meningkatkan pendidikan. Terserah nanti karena ada pro kontra terkait dengan makan gratis yang mau diambil dari BWP, itu bukan urusan kita, urusannya orang di pusat. Jangan di sana cekcok, konflik, bertengkar, ribut-ribut, kita ikut ribut di sini. Biarkan, tunggu saja sampai selesainya. Apapun keputusan kita laksanakan itu. Jadi itu menjadi urusannya mereka. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, akhirnya saya mengucapkan
selamat mengikuti Lokakarya dengan sungguh-sungguh, dan semoga kegiatan ini akan memberikan manfaat kepada kita semua serta nilai tambah bagi kita sebagai pelaku-pelaku pembangunan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya Senin 4 Maret 2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama berbahagia, selanjutnya penandatanganan kesepakatan bersama dukungan penanganan anak tidak sekolah. Kami mohon kesediaan dari Bapak Bupati Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati bidang pemerintahan bersama dengan Ketua Tim Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, perwakilan UNICEF wilayah Sulawesi dan Maluku, Sekretaris Bukit dan Kepala Desa Kohala. Kami persilahkan. Tergantung selera ini biru. Warna biru. Gimana, Dek? Hah? Tergantung selera juga. Selera. Dalamnya bikin satu. Ini maksud. Tengah-tengah dulu. Iya. Kalau hanya tanda tangan mungkin keliru nanti di tulis nama dulu. Tapi tidak perlu jana istri ini, tidak perlu. Berapa istri? Ini saja juga, Pak. Ah, sudah diambil gambarnya tadi. Iya. Saya sebar imbang. Silakan, Pak. Kita juga. Iya. Oh, sudah. Pak Desa. Kepada Kepala OPD dari Kemenag dan dari UPMD kami persilahkan dengan hormat untuk tanda tangan mengenai pendukung penanganan anak tidak sekolah. Bisa, sama-sama. Kami persilahkan kembali kepada para kepala bidang, kepala desa beserta babinsa untuk turut serta memberikan dukungan mengenai penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu sekalian atas ikut sertanya berpartisipasi mendukung penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemberian bingkisan atau cenderamata kepada para anak tidak sekolah. Kepada para anak yang tidak sekolah, kami persilahkan untuk ke depan mengambil tempat.
sekiranya bisa didampingi, mohon maaf, sekiranya bisa didampingi dengan para orang tuanya masing-masing. Kami persilahkan. Dimohon dengan hormat kesediaan dari Bupati Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati bidang pemerintahan, untuk menyerahkan bingkisan kepada para anak didik sekolah yang didampingi orang tuanya. Kami persilahkan Pak. Didampingi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta dari UNICEF, Kepala Bapelitbang Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bapelitbang Kabupaten, Camat dan Kepala Desa. Kami silakan untuk mendampingi. Dan akan dilanjutkan dengan sesi berfoto bersama. Setelah penyerahan akan dilanjutkan, kami mohon kepada Bapak untuk tetap di tempat. Kita akan melanjutkan dengan foto bersama dengan para anak dan didampingi oleh orang tuanya. Karya SOP rekonfirmasi data anak didik sekolah telah selesai. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin.